Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Miftah Farid Taher dengan NIM 22310235 dari PAI 4E. Jadi di sini saya akan membahas tentang kematian dalam psikologi perkembangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan mengartikan definisi arti kematian itu sendiri. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kematian dapat diartikan sebagai tidak hidup lagi atau tidak bernyawa. Definisi tersebut berarti bahwa hidup dan mati merupakan dua hal yang berlawanan dan juga menyeratkan bahwa kematian merupakan akhir dari kehidupan. Jadi, kajian mengenai konsep kematian sendiri banyak ditemukan dalam berbagai bidang keilmuan, tidak hanya dalam bidang keilmuan Islam. Salah satu bidang keilmuan yang mengkaji tentang konsep kematian yaitu psikologi. Jadi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya yaitu kematian menurut psikologi Islam. Kematian dalam Islam merupakan akhir dari kehidupan di dunia. Kematian menurut Islam berarti tahap transisi antara kehidupan sebelumnya ke kehidupan selanjutnya. Karena setelah melewati kehidupan di dunia, manusia tidak akan mengalami kematian lagi. Dalam psikologi Islam, ketika seseorang mengalami kematian, nafs akan berpisah dari jasad, sedangkan menurut Islam sendiri, kematian terjadi karena terlepasnya roh dari tubuh manusia dan tidak akan kembali lagi. Roh sendiri menurut Ibnu Sina merupakan satu entitas yang sama dengan nafs dan tidak dibedakan, sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara nafs dan tubuh merupakan dua hal yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, nafs tidak akan ada jika tubuh atau materi fisik tidak tersedia sebagai wadahnya. Di dunia ini, secara alami manusia akan menghindari sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Contohnya seperti kematian. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpastian yang berkaitan dengan waktu kematian itu sendiri. Selain itu, hal tersebut juga terjadi karena manusia memiliki anggapan bahwa kematian merupakan akhir dari kesenangan dan kenikmatan yang dirasakan di dunia. Pernyataan tadi sebenarnya tidaklah salah, namun pandangan Islam tentang kematian memiliki perbedaan. Jika kematian dianggap sebagai akhir dari kesenangan dan kenikmatan di dunia, maka dalam Islam kematian memiliki arti yang berbeda. Misalnya saja, Jalaluddin Rahmat memiliki pandangan bahwa kematian merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menyucikan diri dari segala sesuatu yang dilakukan selama menjalani kehidupan di dunia. Upaya menyucikan yang dimaksud dapat dipahami dengan memperhatikan konsep nafs itu sendiri. Nafs merupakan interaksi antara substansi jasad dengan rohani. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diketahui bahwa kematian berarti berpisahnya kedua substansi tersebut. Jadi selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu kematian menurut Islam Mu'tazilih. Menurut pandangan Islam Mu'tazilih, kematian merupakan tahap terakhir dalam perkembangan manusia yang pasti dilalui. Kematian sendiri berarti proses untuk mencapai keluhuran. Hal ini menjelaskan alasan orang-orang Islam Mu'tazilih melaksanakan upacara kematian secara khusus yang disebut dengan gawe pati. Perlu kita ketahui bahwa Wetutelu memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, Wetutelu berarti 3 cara reproduksi makhluk hidup seperti bertelur, melahirkan, dan berbiji. Yang kedua, Wetutelu berarti 3 sumber hukum dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dan yang ketiga, Wetutelu berarti 3 masa perkembangan yang dilewati manusia, yaitu lahir, hidup, dan mati. Jadi selanjutnya pembahasan ketiga yaitu tentang kematian menurut Islam Mu'tazilih dalam perspektif pendidikan atau psikologi Islam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam Mu'tazilih memandang kematian sebagai tahap terakhir dalam masa perkembangan yang pasti dilalui oleh makhluk hidup. Kematian juga merupakan tahap untuk mencapai keluhuran. Hal ini menunjukkan bahwa kematian merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh Islam Mu'tazilih. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika upacara kematian secara khusus seperti gawe pati dilakukan.
Hal ini berarti bahwa ketika kematian terjadi, nafs yang berpisah dengan tubuh manusia akan kembali ke alam luhur. Hal ini berkaitan dengan kekekalan nafs yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, yang mengatakan bahwa nafs akan tetap ada meskipun tubuh yang sebagai wadahnya telah hancur. Tapi perlu diketahui bahwa kekekalan nafs itu disebabkan oleh Tuhan. Penjelasan tersebut selaras dengan pandangan Islam, Wetutelu, yang menganggap bahwa ketika mengalami kematian, seseorang akan mencapai keluhuran. Dengan kata lain, ketika seseorang mengalami kematian, nafas seseorang akan berpisah dari tubuhnya dan tetap ada kemudian kembali ke alam luhur sesuai dengan sifatnya. Dalam psikologi Islam, kematian berarti berpisahnya nafs dengan tubuh yang merupakan wadahnya. Nafs dalam konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Sina memiliki kekekalan karena dikekalkan oleh Yang Maha Kekal. Oleh karena itulah, ketika seseorang mengalami kematian, nafs akan kembali ke alam keluhuran yang merupakan sifat dari nafs itu sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kematian menurut Islam, Wetutelu, dan psikologi Islam merupakan proses kembalinya ruh atau nafs kepada Sang Pencipta yang memiliki sifat keluhuran. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.